Sebetulnya nah ini saya pengganti sekali berbeliau itu sebetulnya tidak pantas gitu. Kalau Kiai itu sering bilang itu membanding COVID, timbul kepepet, gitu kan? Kiai itu sering ngatur kalau itu sama saya juga ya. Pada malam ini saya memposisikan sendiri sebagai membanding COVID yang menggantikan posisi beliau, tentunya yang menggantikan tidak lebih baik daripada yang digantikan. Insya Allah masih lebih baik beliau. Tapi pada malam hari ini saya ingin menyampaikan sebuah ayat yang insya Allah berkaitan juga dengan ayat satu yang lain. Ada di Quran surat Al-Imran, nirusak adilaya nirusak adilaya sedikit ya. Posisinya ada di pojok kanan atas ayat 133 dan 134 itu nih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ini sudah sering kita dengar semua ya. Nah, saya pernah mendengar sebuah podcast antara yang satu Nasrani, yang satu Muslim, yang satunya Nasrani. Jadi yang Muslim ini menjelaskan Al-Quran Sakdono dengan perintah utama yang diturunkan yaitu Iqra atau bacalah. Ternyata kalau Al-Quran Sakdono itu kita simpulkan, kita peras lagi dan peras dari berapa ayat ya? Ada yang tahu? Al-Quran Sakdono total berapa ayat ini? Bukan 6 bukan ya? Atau kuadrat 6 bukan ternyata, tapi 6.236 ayat itu ternyata kalau kita terus intinya 51 kata. Apa itu Bapak Ibu? 51 kata yaitu takwa. Kalau Al-Quran kita simpulkan hanya satu ini yaitu takwa. Sama seperti tadi Al-Quran ayat 183 di ujungnya ya ibadah kita atur usia termasuk kita ada tadi itu lahan laku untuk menjadi pribadi yang bertakwa. Atau ada Al-Imran 133 tadi ujungnya wasari'u dan bergegaslah, cepat-cepatlah susu apa untuk apa susunya, untuk apa tergesa-gesanya ila maghfiratin min rabbikum, menuju ampunan Rabbmu, yang mana ampunan Rabbmu itu akan dihadiahi surga seluas apa arduhas samawati wal ardu, seluas langit dan bumi. Kalau Mas Tio pernah hidup di lingkungan Mas Agung, mereka itu beda sedikit di kawasan elit Musawah di Beden Kali Pulau Cakep Banten, Cakep Kesayangan di Beden di paling timur. Walaupun sampingnya juga perumahan kuasa gitu ya Mas Agung, samping patok kuburan persis gitu. Nah ini kalau kita mau menjadi pribadi yang bertakwa, kriterianya ada 3, yang mana ketika kriteria ini ada dalam diri kita menjadi pribadi yang bertakwa, mendapat hadiah dari Allah surga seluas langit dan bumi. Apa saja? Ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i, yang gemar berinfak di kala lapang maupun susah, di kala lapang maupun di kala ada maupun tidak, bahkan ketika tidak ada pun dia masih punya keinginan untuk memberi, alias dalam kurung tidak kriteria pertama orang bertakwa itu yaitu tidak perlu berbagi terhadap sesama. Sinkron dengan ayat puasa ini, sinkron supaya kita puasa kan menahan lapar dan haus nih, supaya apa? Salah satunya supaya kita dapat nikmat. Ternyata orang-orang di luar sana ada yang ketika berbuka sampai bersahur kembali tidak menemukan makanan. Pernah saya mendengar sebuah kajian, ada seorang syekh ditanya ya, waktu itu di Al Jazeera, ditanya oleh seorang penanya dari Ethiopia, ya syekh, bagaimana hukumnya kami di negara kami yang ketika sahur dan berbuka kemudian kita tidak mendapati makanan dan minuman, akhirnya kita sahur kembali. Saya itu sambil menjawab dan sambil menangis, itu puasa besar. Hikmah puasa kita juga supaya merasakan apa
yang orang lain rasakan. Ya. Jadi kriteria pertama tadi yang berinfak di dalam lapang maupun sempit. Kemudian kriteria yang kedua, yang kedua, ini alhamdulillah datang lagi rekan kami yang satu namanya Mas Paul Didagas. Dalam itu berdiri Mas Paul Waktu Mas, Gilar SPN. Ini dari Fakultas Ilmu Budaya. Kaknya tadi ditanya sama Pak Agus, kaknya apa ya Mas? Komunikasi Pak Agus dulu saya Fakultas Ilmu Budaya dan Komunikasi. Ya, kalau lanjut lagi kriteria yang kedua, wal kadhiminal ghaidho, yang pandai menahan ego, yang pandai mengontrol amarah, kesut, gledek, jengkel, rumah ini. Nek bahasanya kalau kan gledek kan cuma satu eng. Tapi kalau di Kulon sendiri ada bahasanya di kesut, jengkel, mana kan rumah ini. Yang pinter, yang pandai menahan ego, itu kriteria yang kedua. Orang insya kalau sudah gemar berinfak, biasanya bisa menahan ego. Kemudian yang terakhir, walkadhimina al-ghaidho wal'afina 'anil nas, masya Allah, ya, pandai memaafkan sesama manusia. Pertanyaan saya, kenapa Allah tempatkan wal'afina 'anil nas di urutan yang ketiga dan di kedua apalagi ke satu? Karena orang kalau sudah tidak pelit, kemudian pintar menahan ego, biasanya juga pintar memaafkan manusia. Begitu dulu yang dapat saya sampaikan. Penggantinya dia itu ini, mohon maaf sekali tidak sesempurna beliau, kurang dan bertindak saya mohon maaf. Nanti lain kali bisa bergantian, kita bisa borongan. Kurang dan bertindak saya mohon maaf. Jika yang kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada maksud sedikit pun saya ditujukan dengan semua untuk menggurui apalagi yang terbaik dari panjenengan semua. Dan jika ada salah itu murni dari saya pribadi. Wassalamualaikum